Bab 18 Januari gan seperti kacang lupa kulitnya. Kuberitahu kamu, ini adalah rumah kami. Jangan kira karena ada yang mendukung kalian, maka kalian bisa berbuat sesuka hati. Kalau memang kalian hebat, bunuh saja kami semua. Aku ingin lihat seberapa besar nyali kalian. Kalau kalian tidak berani, pergi dari sini. Karena meskipun kalian tidak berani, aku berani. Lain kali, kalau kalian berani macam-macam di rumahku, aku pasti akan membunuh kalian. Jenny yang duduk di sofa melihat Bobby dan yang lainnya dengan tatapan dingin. Semua yang di sana pun tercengang. Sejak kecil, Jenny memang suka membangkang, tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang perempuan. Namun sekarang, Jenny bahkan lebih galak daripada laki-laki. Apa maksudmu? Coba saja bunuh aku. Teriak Kiara tidak mau kalah. Kiara yang telah ditampar berkali-kali oleh Jenny sangat marah. Kamu pikir aku takut? Jenny menoleh dan melihat Kiara dengan tatapan dingin. Sini, aku di sini. Coba saja bunuh aku. Kata Kiara. Dia mendorong Robert, lalu berdiri tegak. Tanpa mengatakan apa-apa, Jenny langsung berjalan menuju dapur. Tiba-tiba, Jenny keluar dari dapur sambil membawa pisau dapur yang mengilat. Ih! Melihat ini, Kiara tidak berani bersuara lagi. Sementara yang lain berkeringat dingin. Dasar pelacur! Berani sekali kamu cari gara-gara di rumah orang. Akan kucincang-cincang tubuhmu. Jenny memaki Kiara lalu menerjang ke arah Kiara sambil memegang pisau dapur itu. Mary yang biasanya seperti ibu-ibu gila saja tercengang-cengang melihat aksi nekat Jenny ini. Jenny! Apa yang kamu lakukan? David segera menghalangi Jenny. Ayah, lepaskan aku. Aku ingin membuktikan padanya bahwa aku berani membunuh dia. Paling-paling satu nyawa diganti dengan satu nyawa. Supaya dia tidak datang lagi untuk mengganggu kakakku. Selesai berbicara, Jenny melepaskan diri dari David, lalu berlari ke arah Kiara. Pisau yang mengilat itu pun memantulkan cahaya dan menyilaukan mata Kiara. Dasar gila! Wajah Kiara pun memucat. Tanpa banyak bicara, dia langsung membalikkan badan untuk lari. Setelah ragu-ragu sejenak, Kiara tetap tidak berani melawan Jenny secara langsung. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Jenny selama ini di luar sana. Kalau sampai Jenny ternyata benar-benar sudah gila dan menyayat wajahnya, dia mau melapor ke siapa? Kiara pun berlari sekuat tenaga. Sepatu hak tingginya yang lepas tidak dia pungut kembali. Dia segera berlari meninggalkan villa. Pelacur! Kalau lain kali kamu buat masalah lagi di rumah kami, aku pasti akan mencincang tubuhmu. Jenny berkacak pinggang dengan satu tangan, sedangkan tangannya yang memegang pisau dapur ditunjuk-tunjukkan pada Kiara. Dia terlihat seperti ibu-ibu gila, sangat galak dan menakutkan. Jenny, kamu! Bobby memberanikan diri untuk buka suara. Pergi! Kalian mau pergi tidak? Tidak mau. Baik, akan kubuat kalian tidak bisa pergi dari rumah ini. Jenny berbalik, tangannya masih memegang pisau dapur. Orang pertama yang dia targetkan adalah Robert. Kami pergi, kami pergi. Davin segera berdiri untuk pergi dari rumah ini. Dalam sekejap, Bobby dan yang lainnya sudah angkat kaki dari rumah Jenny. Dasar perempuan gila! Kiara yang sudah berada di dalam mobilnya memaki-maki Jenny dengan kesal. Begitu teringat dengan pisau dapur yang mengilat itu, jantungnya pun berdetak kencang karena takut. Siapa suruh kamu cari gara-gara dengan Angel? Dia sudah menjadi janda, tapi kamu masih saja cari gara-gara dengannya. Kata Robert sambil mengernyitkan alis. Memangnya kamu mengerti apa? Jawab Kiara. Masa kamu tidak mengerti apa maksud Mary? Bobby memicingkan matanya, lalu berkata. Mary melihat Kiara dan Tuan Muda Nick lumayan dekat akhir-akhir ini. Makanya, Mary memakai segala cara untuk menarik Angel kembali agar bersaing dengan Kiara. Paman benar.
Makanya aku ingin mencari cara untuk mengusir Angel. Kalau Tuan Muda Nick benar-benar jadi suka dengan Angel, kita tidak punya kesempatan lagi. Nantinya, kita sekeluarga yang akan ditindas oleh Angel. Kata Kiara dengan penuh amarah. Menurut kalian, apakah Valentino sudah mati? Tanya Davin. Pasti sudah mati. Jawab Kiara langsung. Valentino yang sangat mencintai Angel tidak mungkin membiarkan Angel pulang seorang diri untuk berhubungan dengan Nick. Kamu benar. Ucap Robert sambil mengangguk-angguk. Kiara dan keluarganya berbicara di dalam mobil sambil pergi meninggalkan villa pusat. Sementara itu di dalam villa, Jenny melempar pisau di tangannya, lalu memeluk Angel sambil menangis terseduh-seduh. Hanya di depan orang-orang yang disayanginya saja Jenny tidak berpura-pura kuat. Sosoknya yang semula beringas kini menangis di pelukan Angel. Kak, aku rindu kamu. Aku kira kamu sudah meninggal. Sudah lama aku mencari kalian. Kemarin di telepon, ayah bilang kamu sudah kembali. Aku pun cepat-cepat pulang. Kata Jenny sambil menangis sesenggukan. Jangan menangis lagi. Aku sudah di sini. Jawab Angel sambil menepuk-nepuk punggung Jenny. Beberapa saat kemudian, Jenny mendongak dan bertanya. Mana kakak ipar? Dia? Angel terdiam. Tentu saja sudah mati. Sela Mary tanpa ragu. Jenny segera menoleh dan berkata pada Mary. Bukannya sebelumnya ibu bilang, waktu itu, ibu tidak ingin kamu terlalu sedih. Tapi sekarang, kakakmu sudah kembali. Kami pun tidak menyembunyikannya lagi darimu. Valentino memang sudah mati. Sementara kakakmu waktu itu hanya diculik oleh orang lain. Kata Mary sambil mengernyitkan alis. Jenny terbelalak, seakan belum bisa mencerna perkataan Mary, dia bertanya pada Angel. Kak, apakah itu benar? Angel ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia mengangguk. Hai! Nyonya besar Kusuma menghela napas panjang. Dia berdiri, lalu mengambil tongkatnya dan hendak pergi. Nenek mau kemana? Tanya Angel dan Jenny bersamaan sambil berdiri. Pulang. Jawab Nyonya besar Kusuma sambil mengibaskan tangannya. Nyonya besar Kusuma masih tinggal di kediaman itu. Dia tidak tinggal bersama ketiga anak laki-lakinya. Ibu, pulangnya setelah makan malam saja. Bobby juga ikut berdiri. Nyonya besar Kusuma tidak menoleh ke arah Bobby, tapi dia berdiri diam di tempat dan berkata, Tidak perlu. Tapi karena kalian adalah anak-anak dan cucuku, aku harus mengatakan ini pada kalian. Yaitu, jangan hidup seperti kacang lupa pada kulitnya. Sebelum melakukan sesuatu, jangan lupa moral kalian sebagai manusia. Selesai berbicara, Nyonya besar Kusuma pun pergi meninggalkan ruang tamu. Nyonya besar, apa maksudmu? Nyonya besar sedang mengataiku kacang yang lupa kulit? Bagaimana dengan Nyonya besar sendiri? Mary yang mendengar nasihat dari Nyonya besar Kusuma pun merasa tidak senang, dia langsung berdiri. Kapanpun itu, aku selalu ingat bahwa aku masih bisa hidup karena Valentino. Selesai menjawab Mary, Nyonya besar Kusuma kembali melangkah pergi. Dia sendiri yang tidak panjang umur, bisa salahkan siapa? Kata Mary. Tidak peduli apakah Valentino sudah mati atau belum, Mary tetap menganggap dia sudah mati. Ibu, nenek sedang mengatai ibu. Ibu tinggal di rumah yang kakak ipar tinggalkan, tapi malah terus menjelek-jelekan kakak ipar. Ibu benar-benar rendahan. Jenny mendengus dingin, dia tetap tidak berani mengatai Mary dengan kata-kata yang melewati batas. Kamu! Mary membalikkan badannya menatap Jenny. Akan tetapi, Jenny tidak peduli. Dia menarik Angel dan masuk ke dalam kamar. Begitu masuk ke kamar, Jenny langsung bertanya. Kak, katakan padaku yang sebenarnya. Apakah kakak ipar? Dia? Ketika menanyakan pertanyaan ini, mata Jenny membelalak, bibirnya juga gemetaran.
Bab 719, Aku menyukainya. Jenny sangat peduli dengan Angel, tapi dia juga sangat peduli dengan Valentino. Angel terdiam ketika mendengar pertanyaan Jenny. Angel tidak tahu apakah dia harus memberitahu Jenny yang sebenarnya atau tidak. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, Angel pun berkata dengan suara lembut. Terakhir, Valentino dan aku terpisah. Aku juga tidak tahu bagaimana kondisinya saat ini. Angel merasa dia sudah terlalu banyak menyusahkan Valentino. Dia tidak ingin niat baiknya berujung menjadi sesuatu yang buruk. Jadi, Angel berbohong pada Jenny. Ketika mendengar kepastian dari Angel, Jenny tertegun di tempat dengan mulut yang menganga secara perlahan. Detik berikutnya, mata Jenny pun memerah. Air matanya tidak terbendung lagi. Aku dengar dari ibu bahwa otaknya masih bermasalah. Dia sendirian, dia... Sampai di sini, Jenny pun tercekat. Dia tidak bisa berkata-kata. Valentino memiliki IQ yang sama dengan anak berusia 8 tahun. Bagaimana nasibnya hidup sendirian di luar sana? Semakin Jenny memikirkan hal ini, hatinya semakin sakit, seakan-akan hatinya disayat pisau, membuatnya tidak bisa bernapas. Angel tidak tahan melihat Jenny seperti ini, dia pun berkata dengan lembut. Valentino seharusnya sudah dibawa pergi oleh orang lain. Keadaannya tidak akan seburuk itu, kamu tidak perlu terlalu sedih. Akan tetapi, saat ini Jenny mana mungkin bisa mendengar perkataan Angel? Pikiran Jenny dipenuhi dengan masa lalu dengan Valentino. Valentino selalu sabar menghadapi Jenny. Dia selalu membantu Jenny diam-diam, serta melindungi siaran langsungnya. Ketika Jenny dalam masalah, Valentino akan menjadi yang pertama menolongnya. Saat itu, Valentino melawan puluhan orang, dia bahkan ditikam. Ketika Jenny salah paham padanya, Valentino juga tidak memberikan penjelasan untuk membela dirinya sendiri. Ketika Jenny meminta maaf pada Valentino, Valentino juga langsung memaafkannya. Valentino membela Jenny, menghancurkan keluarga Ika dan menghancurkan Hans. Hal-hal tersebut sangat membekas di benak Jenny dan membuatnya tidak bisa melupakannya. Namun sekarang, Valentino tidak akan pernah kembali lagi. Valentino tidak akan memanjakan Jenny seperti seorang adik lagi. Tidak ada orang yang akan membela Jenny lagi. Kak, aku tidak rela berpisah dengannya. Aku merindukannya. Semakin memikirkan Valentino, hati Jenny semakin sakit. Dia sama sekali tidak bisa menahan emosinya lagi. Jenny tidak bisa menahan tangisannya. Dia menangis sampai riasan wajahnya luntur, tapi dia tetap tidak mau berhenti. Jenny memotong rambut panjangnya demi Valentino dan Angel. Dia sudah mencari mereka sekian lama, tapi pada akhirnya dia kehilangan Valentino. Bisa dibayangkan betapa sakitnya perasaan seperti ini. Kak, apa kamu tahu? Kakak iparku itu sangat baik. Dia sebenarnya adalah anggota keluarga Wijaya dari kota Kama. Dia adalah pemilik Maple Rain Real Estate. Dia juga yang memberimu mahar sebesar 18 miliar. Namanya Tommy Wijaya. Dia adalah Kak Tino dari siaran langsungku. Dia adalah tuan muda Tommy, Kak. Jenny menangis, air mata dan ingusnya mengalir, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan penampilannya. Mata Angel melebar. Dia tidak menyangka Jenny tahu tentang hal-hal ini. Ketika aku meninggalkan kota Neo, aku membuat janji dengan Kak Tino, lalu Kak Valentino langsung pergi. Identitasnya sangat terhormat. Meskipun kakak ipar diperlakukan dengan buruk di keluarga kita, tapi dia diam-diam menjaga kita. Awalnya, mungkin dia memang melakukannya untuk membalas kebaikan kakek. Tapi pada akhirnya, aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar menganggap kita sebagai keluarga. Tidak ada satupun dari kita yang bisa berkorban seperti dia. Jenny masih belum berhenti berbicara, seolah-olah dia ingin mencurahkan semua emosi yang ada di dalam hatinya. Aku tahu dia sudah melakukan banyak hal untuk kita. Sangat banyak. Angel terus mengangguk. Jenny berbicara sebentar, lalu tiba-tiba berhenti menangis. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Angel. Kak, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Semoga kamu tidak marah.
Awalnya aku ingin mengubur masalah ini di dalam hatiku. Tapi, sekarang kakak ipar sudah tidak ada, jadi aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Ketika mengatakan hal ini, Jenny mengucapkannya dengan nada bicara yang sangat serius dan dengan sedikit perasaan bersalah. Ada apa? Tanya Angel. Aku menyukainya. Valentino Wijaya adalah satu-satunya pria yang aku sukai. Jenny berhenti sejenak, lalu mengatakannya tanpa ragu-ragu. Kalau bukan karena begitu banyak hal yang terjadi, Jenny pasti akan mengubur perasaan ini dalam-dalam di hatinya. Angel membelalakan matanya secara perlahan, dia menatap Jenny dengan tatapan tidak percaya. Akan tetapi, keterkejutan itu hanya berlangsung sebentar saja. Angel mengangguk seakan-akan mengerti. Pria sepertinya tidak akan pernah dilupakan oleh perempuan manapun yang pernah berhubungan dengannya. Aku tidak menyalahkanmu. Perasaan adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Angel menghela napas, entah apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Mereka berdua ternyata menyukai satu pria di waktu yang sama. Kalau hal semacam ini terjadi pada Angel yang dulu, dia pasti akan berpikir bahwa hal ini sangat tidak masuk akal dan sangat tidak etis. Angel pasti tidak akan menerimanya, bahkan mungkin akan mengamuk di tempat. Namun, setelah melewati begitu banyak hal, mental Angel juga telah berubah banyak. Hidup manusia sangat singkat, melakukan hal yang disukai dan mencintai orang yang disukai adalah hal yang paling penting. Selama bisa hidup bersama dengan baik, masalah lain tidak berarti apa-apa. Aku tidak ingin ikut campur perihal Tino, aku juga tidak akan menghentikanmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan hal ini ada di tanganmu ketika kamu kembali, pikir Angel dalam hati. Jenny menangis sambil berbicara pada dirinya sendiri tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu. Angel tidak banyak berbicara untuk menghibur Jenny, dia hanya menemani Jenny di sisinya dalam diam. Kakak beradik itu berada di dalam kamar dan tidak keluar seharian. Topik yang mereka berdua bicarakan selalu seputar Valentino. Mereka membicarakan soal insiden-insiden memalukan yang terjadi selama Jenny menindas Valentino 3 tahun ini. Membicarakan soal makanan yang dimasak Valentino dan makanan apa yang paling enak, juga setiap hal yang pernah dilakukan Valentino. Jenny tidak berhenti berbicara, seolah dengan melakukan itu, dia bisa merasakan bahwa Valentino masih ada. Kak, kamu tidak melihat kakak ipar meninggal dengan mata kepalamu sendiri, kan? Dia hanya dibawa pergi saja, kan? Tanya Jenny tiba-tiba. Ya, jadi kita tidak bisa memastikan bagaimana sebenarnya keadaannya saat ini. Jawab Angel sembari mengangguk. Ya, orang baik seperti kakak ipar pasti akan mendapatkan bantuan dari langit, dia pasti akan baik-baik saja. Jenny mengangguk sekuat tenaga, kemudian dia menyatukan telapak tangannya dan berdoa dalam hati. Saat makan malam, mereka berempat berkumpul di meja makan. Kali ini adalah pertama kalinya anggota keluarga mereka berkumpul seperti ini selama beberapa bulan terakhir. Akan tetapi, selain Mary, David, Angel dan Jenny berada dalam suasana hati yang buruk. Ketika mengambil piring dan sendok, Jenny masih kebiasaan mengambil 5 pasang. Mary pun mengernyit dan berkata sembari menunjuk piring dan sendok yang ada di sebelah Angel. Singkirkan piring dan sendok itu, merusak pemandangan saja. Brak! Jenny menggebrak meja dengan sangat kuat, siapapun tidak ada yang boleh menyingkirkannya. Mary menggertakkan giginya dengan kesal. Antara Angel dan Jenny, orang yang paling tidak bisa Mary kendalikan adalah Jenny. Bab 720, Cari Muka. Sifat Angel agak mirip dengan David, keduanya sangat mementingkan rasa bakti pada orang tua. Jadi, Angel tidak ingin terlalu banyak perhitungan dengan ibunya. Beda lagi kalau Jenny, dia sangat galak, kalau sudah bersikeras, bahkan Mary pun tidak bisa menahannya. Sejak kecil, Jenny sudah suka membangkang. Sifat pasangan kakak beradik itu jauh berbeda. Sifat Angel yang galak saat jadi CEO karena dia terpaksa berbuat demikian. Kalau Jenny adalah galak yang sebenarnya, dia sudah galak sejak dari kecil. Kalau kamu hanya bisa membuat ibu marah, lebih baik kamu pergi liburan saja.
Mary memelototi Jenny. Kalau aku pergi liburan, ibu akan makin sering menindas kakakku, kata Jenny tanpa ragu. Jenny, yang sopan kalau bicara. David memarahi Jenny. Jenny hanya mendengus lalu membalas. Kata-kataku benar adanya. Sudahlah, karena Angel sudah pulang, ada beberapa hal yang harus ibu katakan sekarang. Mary meletakkan sumpit sembari menatap Angel dengan serius. Angel mendongak dan menatap ibunya dengan bingung. Ibu sudah mencarikan sebuah pekerjaan untukmu di Flyhawk Real Estate, kata Mary langsung ke inti pembicaraan. Melihat Angel yang sedikit bingung, David menjelaskan. Flyhawk Real Estate dulunya adalah Maple Rain Real Estate. Mendengar Maple Rain Real Estate, reaksi pertama Angel adalah mengangguk. Bagaimanapun juga, perusahaan itu dinamakan memakai unsur namanya dan Valentino. Mengapa kakak harus bekerja di sana? Tanya Jenny. Nick Wijaya dari keluarga Wijaya di Kota Kama adalah CEO Flyhawk Real Estate saat ini. Kakakmu harus banyak berhubungan dengan dia, kata Mary tanpa ragu, seolah ini adalah hal yang lazim. Kalau begitu, aku tidak mau. Angel langsung menolaknya setelah dia memahami niat Mary. Ternyata, Mary tetap ingin menggunakan Angel sebagai alatnya untuk mencari muka. Kenapa tidak mau? Apa kamu tidak tahu ada berapa banyak wanita yang bermimpi untuk menikah dengan keluarga Wijaya di Kota Kama? Dari 10 wanita, ada 9 wanita yang menginginkan hal itu, yang tidak mau berarti orang bodoh. Mary mendengus dingin. Lebih baik aku menjadi orang bodoh. Nada suara Angel juga berubah galak. Untuk masalah lain, dia bisa mengikuti Mary, tapi kalau berkaitan dengan Valentino, dia akan bersikap tegas. Bu, kakak iparku adalah anak keluarga Wijaya, timpal Jenny sambil mengernyit. Tidak disangka, Mary justru tertawa sinis. Baiklah, anggap saja ibu percaya kalian. Ibu percaya dia adalah anak keluarga Wijaya. Lalu, sama-sama dari keluarga Wijaya, tapi Tuan Muda Nick duduk dengan mantap di posisi tertinggi di kota Neo. Bagaimana dengan dia? Dia dikejar-kejar orang, semua orang ingin membunuhnya. Sampai-sampai tidak bisa pulang ke rumahnya sendiri. Sama-sama anak keluarga Wijaya, tapi bedanya begitu jauh. Ibu tidak peduli apakah Valentino sudah mati apa belum, pokoknya Angel harus mendekati Tuan Muda Nick. Apa kamu tidak lihat tampang Kiara yang arogan itu? Kalau kakakmu berhubungan baik dengan Tuan Muda Nick, apa keluarga Bobby masih berani sombong? Kata Mary dengan penuh emosi, dia merasa dirinya benar. Kalau ditelusuri, kakak iparku adalah kakaknya Nick. Dia seharusnya memanggil kakak sebagai kakak ipar. Kalau ibu berbuat seperti ini, lalu apa arti kakakku bagi ibu? Jenny menggebrak meja dan berdiri dengan marah. Mary terdiam sejenak ketika mendengar kata-kata ini, setelah beberapa saat dia baru membalas. Semua ini ibu lakukan demi kakakmu. Tidak peduli seberapa hebat Valentino sebelumnya, sekarang dia sudah kehilangan kekuasaannya. Kalau keluarga kita ingin hidup mewah, kita harus mendekati Tuan Muda Nick. Kalian jangan menganggap ibu mata duitan, ibu hanya punya pandangan lebih jauh dari kalian dan lebih menerima kenyataan hidup. Kiara benar, setiap inci tanah yang kita injak ini adalah milik Tuan Muda Nick. Kalau dia ingin mengusir kita, maka kita tidak akan punya tempat untuk berteduh di seluruh kota Neo ini. Mary berbicara sambil mengernyitkan alis dengan tidak sabar. Apa Villa Cloud juga milik dia? Tanya Angel dengan tenang sembari mengangkat kepalanya perlahan. Mary tercengang ketika mendengar ucapan Angel. Dia tidak langsung menjawab. David terdiam sejenak sebelum menimpali. Bukan, villa itu milik grup global. Grup global bukanlah perusahaan kecil. Walaupun keluarga Wijaya dari Kota Kama tidak takut pada grup global, tetap saja Nick tidak bisa mewakili seluruh keluarga Wijaya. Dia sendiri masih belum berani mengganggu grup global. Angel mengangguk sembari berkata, kalau begitu, mulai hari ini aku akan pindah ke Villa Cloud. Kamu ingin membuatku mati kesal?
Mary juga menggebrak meja dan memarahi Angel sambil menunjuk-nunjuk hidungnya. Apakah kalau aku sudah mati, barulah ibu tidak akan memaksaku lagi? Angel menatap Mary dengan muka tanpa ekspresi. Melihat tatapan mata Angel, Mary terperanjat hingga tidak bisa membalas. Angel tidak lanjut berbicara, dia langsung masuk ke kamar untuk beres-beres. Aku akan tinggal sama kakak. Jenny ikut naik tanpa ragu. Kalian ini! Mary sudah akan maju, tapi ditarik kembali oleh David. Kamu mau apa? Apapun yang kamu katakan sekarang tidak akan didengar. Kau tegur David. Kalau tidak mau dengar, aku akan menggunakan hal itu untuk mengancamnya. Saat itu mau tidak mau dia akan menurut. Mary mendengus. Sekarang ini dia sudah memegang kelemahan Angel. Masalah keselamatan Valentino adalah kelemahan Angel. David menghela napas, dia berkata dengan nada memohon. Aku mohon padamu, apa kamu bisa berhenti membuat masalah? Paling tidak, biarkan dia tenang dulu beberapa hari. Mary melirik David dengan muka mengernyit, lalu berbalik dan berjalan masuk ke kamarnya sendiri. Baiklah, tunggu beberapa hari lagi. Pokoknya hal ini harus dijalankan sesuai kemauanku. Setelah mengucapkan ini, Mary menutup pintu kamarnya dengan kencang. Angel dengan cepat membereskan beberapa barang, lalu bersiap untuk berangkat ke Villa Cloud malam itu juga. Jenny juga mengikuti di belakang Angel sambil memeluk dua boneka beruangnya. Tindakannya ini seperti ketika masih kecil, mengikuti Angel kemana-mana. Ayah, kami pergi dulu, kata Angel dengan suara pelan. Pergilah, semua ini salah ayah. Ayah tidak berguna. David menghela napas, dia melambaikan tangan sambil memunggungi kedua putrinya, setelah itu tangannya mengusap sudut matanya. Angel juga menghela napas, kemudian membawa Jenny meninggalkan villa. Tunggu dia pulang, setelah dia pulang, semuanya akan berubah. Gumam David sembari menatap kepergian kedua putrinya, tangannya menyalakan sebatang rokok dengan gemetar. Hanya saja David tidak tahu apakah dia bisa melindungi Angel dan adiknya dengan baik sebelum Valentino pulang. Flyhawk Mansion. Mansion ini dibangun di pusat kota Neo, berdampingan dengan Taman Halcyon yang merupakan tempat diadakannya acara ulang tahun Angel waktu itu. Mansion pribadi ini dibangun oleh Nick dengan menghabiskan banyak uang, bahkan dia sendiri yang memberi nama mansion ini. Villa di dalamnya menempati area yang luas, di dalamnya ada taman dan gunung buatan, juga ada danau, bahkan ada kolam renang super besar. Semua yang ada di dalam sangat mewah. Saat ini, Nick sedang duduk di ruang tamu yang gemerlap sambil memeluk dua wanita cantik, tangannya memegang segelas wine yang digoyangkan perlahan. Marco berdiri di samping dengan tenang. Angel benar-benar sudah kembali? Nick sedikit kaget.